Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik. Seperti biasa sekarang ini sebelum kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Ushul, kita murojaah ya. Jadi ada waktu 10 menit untuk murojaah. Nah, baik. Apa nama agama Nabi Ibrahim ya Pak Abian? Apa agama? Al-Hanifiyah. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, kalau Hanafiyah itu jadi mazhab Abu Hanifah. Al-Hanifiyah, jazakallah khair. Nah, Alif, sebutkan tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia. Jika berdosa dia beristighfar, jika diberi nikmat dia bersyukur. Satu lagi. Jika diberi bencana bersabar. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian, musibah dia bersabar, dan apabila tergelincir jatuh dalam dosa segera dia beristighfar. Apa rukun syukur? Baik Bang. Rukun syukur. Yang pertama mengucapkan kata syukur. Nah, baik. Nah, jadi disempurnakan Bang Felis. Menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Baik. Kemudian yang memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. baik, jazakumullah khair. Yang pertama adalah menisbatkan nikmat semua datangnya dari Allah. Yang kedua mengucapkan kata syukur terbaik, yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rukun sabar. Apa itu rukun sabar? Rukun sabar Abu Rafi'. Rukun sabar. Apabila diuji dia bersabar. Nah, Bang Felis kayaknya mau jawab terus nih. Silakan Bang Felis. Ada 3 Ustaz. Nah, Menahan jiwa untuk berhuzon pada Allah,
Menahan jiwa untuk tidak suudzon. Nah, selalu berhusnudzon kepada Allah, tidak bersuudzon kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menahan sebelum itu. Yang kedua, sebelum itu, nah, menahan lisan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang ya dia tidak menerima ketetapan Allah, perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga tadi ya, menahan anggota badannya untuk tidak menunjukkan kekesalan atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa Rasulullah SAW masih memerangi kaum musyrikin yang mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta? Kenapa Rasulullah masih memerangi mereka yang meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki? Bang Teddy, ini harus bisa jawab Bang Teddy. Ini nggak ada udzur ini. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dengan itu mereka belumlah dikatakan muslim. Jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Kalaulah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa alasan mereka? Apa alasan kaum musyrikin mereka menyembah orang soleh? Abu Al-Tamis? Nah, mereka tidak pede, mereka merasa pendosa, kemudian menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara saja. Dalilnya, siapa yang sudah hafal? Surat Az-Zumar. Salman. Dalil surat Az-Zumar ayat ketiga yang pendek. Ma na'buduhum azka. Baik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak kami menyembah mereka orang-orang soleh kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka hanya menjadikan orang soleh tersebut sebagai perantara, tidak meyakini orang soleh tersebut yang memberikan rizki, kesembuhan, ya, yang memberikan mereka kesuksesan. Kira-kira mana yang lebih parah tingkat kesyirikannya? Yang meyakini orang soleh hanya sebagai perantara atau meyakini orang soleh itulah yang bisa memberikan rizki? Mana yang lebih parah? Yang kedua, ya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, lebih buruk keadaannya daripada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka justru meyakini orang-orang soleh, para penghuni kubur, itulah yang bisa memberikan mereka kesembuhan, rizki, kesuksesan, jabatan, ini dan itu. Apakah orang yang di dalam kubur, Abu Abian, apakah orang yang di dalam kubur mendengar ucapan orang yang masih hidup di dunia? Enggak. Tapi kenapa ketika ditinggalkan masih terdengar suara derap langkahnya? Nah, jadi jadi jawabnya apa? Betul. Nah, jadi jawabannya apa? Hanya itu saja gitu ya. Hukum asalnya apa? Nggak dengar. Mereka tidak dengar. Ada yang hafal dalilnya? Ada yang hafal dalilnya? Harus ya, ini harus dihafal dalilnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Cuman 4 kosakata. Masa nggak hafalnya nggak? Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa membuat orang mati mendengar. Kemudian yang di surat Al-Ankabut, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak bisa membuat orang yang di dalam kubur mendengar. Coba ayat berapa itu? Alif, innaka la tusmi'ul mauta, surat Fatir. Wa man anta bimusmi'in fil kubur, bukan Ankabut, Qasas. Ya. Baik, jadi tidak mendengar. Kemudian mereka menyangkal beda apa yang kami sembah dengan yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang disembah orang-orang musyrikin Quraisy itu batu, kayu. Sedangkan yang kami jadikan tempat berdoa ini orang soleh, nabi. Nah, bagaimana menjawabnya?
Kang Iqbal. Gimana? Baik, Rasulullah SAW beliau tidak membeda-bedakan mana yang menyembah nabi, mana yang menyembah kayu, mana yang menyembah wali, mana yang menyembah batu. Rasulullah nggak membeda-bedakan. Rasulullah perangi semua. Rasulullah berhadapan dengan mereka semua ini. Ada yang menyembah nabi, siapa itu? Orang Kristen. Mereka yang menyembah wali, siapa itu? Orang Yahudi, menyembah Uzair. Ya, ada yang menyembah batu, kayu, musyrikin Quraisy. Baik. Dan Rasulullah perangi semuanya. Mana dalil Rasulullah memerangi orang Nasrani? Perang apa namanya? Perang Tabuk. Perang apa lagi? Perang Mu'tah, Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian kalau perang melawan Yahudi apa? Perang Khandaq ada yang khusus Yahudi apa itu? Bani Quraidah, perang Khaybar. Nah, jazakallah khair. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, orang musyrikin zaman dulu lebih ringan kesyirikannya daripada orang musyrikin zaman sekarang. Bagaimana itu, Rifki? Fikri. Nah, apa? Karena kaum musyrikin zaman dulu hanya ketika dia dalam keadaan terdesak dia ingat Allah. Yeah. Kalau yang zaman sekarang mau itu terdesak pun tetap ke walinya atau ke. Baik, barakallahu fiik. Kaum musyrikin zaman dulu mereka melakukan kesyirikan di saat mereka lapang. Mereka bertauhid, berdoa hanya kepada Allah, bertauhid di saat mereka susah, darurat, terjepit. Sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang di saat lapang dan di saat terjepit, darurat, mereka pun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi ya, yang kedua, apa tadi Anda bilang? Orang musyrikin zaman sekarang lebih buruk, meyakini para penghuni kubur, para wali itu bisa memberikan apa yang mereka minta, mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, ya. Apa perintah Allah yang paling besar? Abu Abyan. Perintah Allah yang paling besar itu apa? Dan larangan Allah yang paling besar itu apa? Tauhid. Larangan Allah syirik. Lulus semua nih. Nah, kita lanjut ya. Pas kebenaran aja enggak nih? Alhamdulillah. Murojaah ada ya. Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya ini ya, Sittatul Usul lagi ya. Iqadul Arba' udah selesai alhamdulillah ya. Nah. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, kita masuk ya pembahasan Sittatul Usul. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila dikatakan kepadamu apa 3 landasan pokok yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya, mengilmuinya, maka katakanlah ya 3 hal tersebut adalah seorang hamba dia mengenal Rabb-nya, agamanya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok wajib untuk menguasai 3 hal ini? Kenapa wajib, Kang Rama? Kenapa wajib untuk setiap muslim menguasai, mengilmui ma'rifatullah, mengenal Allah, Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini yang pertama kali dipertanggungjawabkan ya, ini pertama kali yang ditanya di alam kubur, ya kita mempertanggungjawabkan umur kita dari sejak kita balik sampai mati. Yang pertama kali adalah 3 hal ini ya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Andai kan bisa menjawab, apa yang Rasulullah janjikan alif kuburannya? Taman dari taman-taman surga.
nikmat kubur. Andaikan tidak bisa menjawab, maka hufratun min hufarin nar, yaitu sumur dari sumur-sumur neraka. Baik, nah kita masuk. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Nah, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang Rabbani. Apa arti Rabbani? Yang Rabbani, yang menciptakanku, yang mengatur hidupku, yang memberi rezeki kepadaku, yang memilikiku, Rabb. Wa rabba jami'al alamin bini'ami, dan juga yang memelihara, yang mencipta seluruh alam semesta itu dengan nikmat-nikmatnya. Ya, wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang diibadahi. Kenapa? Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang diibadahi. Kan makna Allah apa? Yang diibadahi, yang disembah. Kenapa? Karena Rabbil alamin. Karena sifatnya sebagai Rabb. Rabb itu rukunnya ada 3. Kak Iqbal masih ingat? Mencipta, mengatur, satu lagi? Enggak. Mencipta, mengatur, dan menguasai atau memiliki. Ya, jadi 3 ini. Al-mulk, al-khalq, wal-tadbir, wal-mulk. Ya, al-khalq, wat-tadbir wal mulk, yaitu mencipta, mengatur, dan memiliki atau menguasai. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allah alam, dan semua selain Allah itu adalah alam, dan aku bagian dari alam tersebut. Ya. Nah, ini masih kita lanjutkan dulu ya. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Nah, atau di sini sedikit saja, nanti ada penjelasannya lagi diulang oleh Syekh rahimahullahu taala. Berarti kenapa kok hanya Allah yang kita ibadahi? Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Bang Felix? Kenapa hanya Allah yang kita ibadahi? Kenapa hanya Allah yang kita sembah? Karena Allah satu-satunya apa? Nah, karena Allah satu-satunya Rabbal Alamin. Karena Allah satu-satunya mencipta alam semesta, yang mengaturnya, yang memilikinya. Ya, ini sebab. Faqul Rabbi Allahu ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Ya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Nah, jadi semua selain Allah itu adalah makhluk. Semua selain Allah itu adalah alam. Berarti yang mencipta semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwasanya yang mencipta semua itu adalah Allah? Salma? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dalilnya yang mencipta langit, bumi itu adalah Allah. Yang mengatur semua itu adalah Allah. Yang memiliki itu semua adalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kalimat lillah di sini itu sudah ada penetapan Allah sebagai ma'bud. Sebagai yang disembah. Kenapa? Segala puji hanya milik Allah yang diibadahi. Kenapa? Karena Allah Rabb al-alamin. Baik. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apabila ditanyakan kepadamu, bagaimana engkau mengetahui Rabbmu? Dengan cara apa engkau tahu siapa Rabbmu itu? Ya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Nah, maka jawablah dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya,
Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari, bulan. Jadi ya, bahasa Arabnya mukjizat apa? Bahasa Arabnya mukjizat itu bahasa Indonesianya mukjizat, itu artinya mukjizat. Bahasa Arabnya, jadi di zaman Nabi SAW atau ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW tidak menggunakan kalimat mukjizat untuk mukjizat itu. Apa? Bayyinah, bukan. Ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membedakan antara ayat dengan makhlukat, ya. Ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Apa itu? Ada malam, ada siang. Ya, kita karena saking sering melihat siang dan malam, silih berganti siang dan malam, seakan-akan itu hal yang biasa, padahal itu adalah hal yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menantang. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menantang di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. As-sarmadan ila yaumil qiyamah itu sudah apa? Mayatikum bilailin taskununa fi sarmadan ila yaumil qiyamah, surat apa? Surat Rum. Yang di surat Furqan aja, ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian malam itu sebagai pakaian, ya, untuk tidur, istirahat. Wan nauma subata, dan tidur sebagai tenang, ya. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah yang menjadikan siang itu nusyur, tempat kalian bernusyur, bertebaran. Nah, enggak di surat Allah Ustaz. Mayatikum bidia. Coba sarmadan ila yaumil qiyamah, coba cari kuncinya itu. Sarmadan. Famayatikum bilailin. Allah Ustaz. Nah, ya. Ada gitu. Apa? Qasas 71 gitu, ya. Nah, jazakallahu khair. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Sebelumnya, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul akhbiruni, katakanlah, beritahukan kepadaku, andaikan Allah menjadikan untuk kalian malam sampai hari kiamat, siapa sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya siang untuk kalian? Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Katakanlah, beritahukan kepadaku, andaikan Allah menjadikan untuk kalian siang terus sampai hari kiamat, siapa sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan malam sehingga kalian bisa istirahat, kalian bisa tidur di sana? Afala tubsirun, kenapa kalian tidak melihat? Nah, jadi di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, ya. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di akhir surat Ali Imran, yang wailun, celakalah seseorang yang dia membacanya kemudian dia tidak mentadabburinya. Apa itu? Ayat apa? 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, enggak cukup. Dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang cerdas. Ya. Tapi kita enggak melihat, ya, kebanyakan kita enggak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya siang, malam, silih bergantinya itu semua, ya, karena sudah saking biasanya. Kemudian
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah pula adalah matahari dan bulan sebagai alat atau sebab terjadinya siang dan malam. Wa min makhluqatihi samawati sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, langit, bumi itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi sekarang kita Anda bacakan di sini di kitab Al-Fawaid ya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan thariqani li ma'rifatillah, dua cara kita mengenal Allah. Dua cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb ta'ala yad'u ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqain. Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an untuk mengenalnya dengan dua cara. Ahaduhuma, yang satunya an-nadhar fi maf'ulatihi. Ya. Yaitu dengan dengan mentadabburi apa yang Allah perbuat. Yang pertama adalah dengan mentadabburi. Jadi nadhara ila itu melihat. Nadhara fi itu merenungkan, meneliti, mentadabburi itu nadhara fi, ya. Nah, dengan mentadabburi perbuatan-perbuatan Allah yang pertama. Yang kedua, at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha, yaitu memikirkan ayat-ayat Allah dan mentadabburinya. Nah, dan ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Yang didengar dan yang dipikir. Yang didengar dan yang dipikir. Baik. Nah, sekarang jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Qur'an ya, dengan dua cara Allah sebut. Yang pertama adalah apa? Yang pertama mentadabburi perbuatan-perbuatannya, ya. Mana dalilnya nih? Mana dalilnya? Tadi yang sudah Anda sampaikan di akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, berarti kita merenungkan bagaimana perbuatan Allah, yaitu penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, bagaimana Allah mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, ya. La ayatil liulil albab, yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang cerdas, yang berakal, ya. Kemudian ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Ya, hampir sama juga. Nah, ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua adalah merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah dan mentadabburinya. Ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat Allah yang didengar, masmu'ah, yang didengar. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Mentadabburi ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua. Ada yang didengar, ada yang dipikirkan. Nah, mana dalilnya? Yang kedua, afala yatadabbaruna al-Quran. Ya, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Baik. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu berberkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya. Baik. Nah, ketika seseorang dia mentadabburi alam semesta ini, mentadabburi perbuatan Allah, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, semakin jelas
baginya bagaimana kuasa-kuasa Allah, ya, bagaimana kehebatan-kehebatan Allah, ya, dan lebih terperinci lagi yang ada di dalam Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, kalau kita nggak boleh memberikan untuk Allah nama yang itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga kita untuk menetapkan sifat, ya. Jadi kita mengenal Allah dengan nama-namanya. Karena semua nama-nama Allah mengandung apa? Sifat. Dan Allah pun menyebutkan banyak sifat-sifatnya lagi dalam Al-Quran yang tidak diambil darinya nama. Berarti mana yang lebih banyak? Nama atau sifat? Sifat. Jadi semua nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Tidak semua sifat Allah diambil darinya nama. Contohnya apa? Contohnya apa yang sifat tidak diambil darinya nama? Ya, makar boleh. Makar. Jangan yang lain selain makar apa? Murka, marah, benci, ya, cinta juga gitu. Ya, nggak ada nama Allah yang maha marah, yang maha murka, yang maha benci, nggak ada. Nggak ada nama Allah yang maha cinta, yang maha mencintai, nggak ada. Yang maha ridho, tidak ada. Tetapi yang maha pengasih ada, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, tapi kalau nama Allah yang maha mencintai, Al-Muhib misalnya, nggak ada. Ar-Radhi misalnya, yang ridho, nggak ada. Yang maha ridho, nggak ada. Jelas ini ya? Baik. Nah, untuk lebih terperincinya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah hanya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seseorang dia bisa mentadaburi alam semesta ini, bagaimana silih bergantinya siang dan malam, semakin dia yakin bahwasanya itu semua tidak berjalan dengan sendirinya. Kalaulah hanya mungkin meja kecil ini nggak mungkin terjadi begitu saja, ya, tanpa ada yang membuatnya. Mana mungkin matahari, bulan, langit-langit, bintang-bintang, ya, mereka terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptanya. Ya, kalaulah mereka justru yang mencipta atau mereka adalah Tuhan, mereka harusnya punya kehendak, ya enggak? Mereka harusnya punya kehendak. Mereka tidak punya kehendak. Mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terus berjalan di atas orbitnya, sehingga kita bisa ngatur, kita bisa ngitung waktu-waktu gerhana, kita bisa menghitung tahun, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat, ya, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Isra, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan malam dan siang itu sebagai ayatain. Tadi ayatain itu apa? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan tanda yang kecil, ya. Malam dan siang itu tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Allah berulang kali menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ya, kami hapus malam, ya. Famahawna ayatal lail, kami hapus malam, kemudian kami jadikan siang agar kalian bisa mencari karunia Allah dan agar kalian bisa tahu jumlah tahun dan perhitungan. Ya, jadi kayak gini. Kalau Masehi pakainya hitungan apa? Masehi. Matahari, Syamsiyah. Ya, kalau Hijriyah pakainya apa? Pakainya bulan, Qamariyah. Ya. Nah, kalau pergerakan matahari dia nggak jauh berbeda, gitu-gitu terus. Maksudnya di bulan pertengahan, ya, susah kita ya pakai bulan-bulannya bulan-bulan dewa-dewa Yunani ini sebenarnya. Ya, bulan dewa-dewa Yunani, April, bulan Dewa April, Dewa Mayu, Dewa Maret, ya.
kemudian dimasukkan nama raja mereka Julius Caesar, Augustus Caesar, ya, kemudian mereka menambahkan Januari, Februari di awal bulan, ya, mengubah-ubah dengan seenaknya. Bisa dilihat itu di sejarahnya, ya. Sebenarnya ada penamaan sendiri untuk bulan-bulan tersebut. Cuman yang terkenalnya sekarang ini adalah nama-nama yang datang dari Yunani tadi. Kemudian juga minggu, jangan kita bilang minggu ya, Domingo itu bahasa Spanyol, artinya apa? Hari Tuhan. Ya, Domingo, hari Tuhan artinya. Kita punya nama sendiri yaitu hari Ahad. Nah, kalau untuk hitungan Syamsiah itu nggak akan berubah banyak. Mesti di bulan akhir itu dingin, ya, di bulan pertengahan itu selalu panas, seperti itu. Syamsiah itu seperti itu. Nah, sedangkan Qamariyah hitungannya bulan. Kata Rasulullah SAW, inna ummatul ummiyah, kami ini umat yang buta huruf. La naktub wa la nahsub. Kami tidak menulis, kami tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Kata Rasulullah SAW, bulan itu jumlahnya segini. Berarti berapa? 30 hari. Dan segini. Berarti berapa? 29 hari. Nah, ini kalau Qamariyah, ya, setiap bulan antara 30 dan 29 hari. Penentu. Nah, ya. Kita baca lagi dalilnya. Wa dalil qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara kebesaran-kebesaran Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Jangan kalian sujud ke matahari dan juga jangan kalian sujud ke bulan. Sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka semua itu. Andaikan kepadanya lah kalian beribadah. Nah, bulan, matahari tidak punya kehendak. Dia diatur oleh Allah. Terus dia seperti itu pergerakannya. Ya, kalau dia mempunyai kehendak, kalau dia Tuhan, ya, kalau dia yang mengatur, terserah dia mau cepat, mau lambat, ya, mau gimana ya? Terserah dia. Dia tidak punya kehendak. Dia ini diatur. Bahkan nanti dia disuruh terbit di mana dia tenggelam. Ya. Nah. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubu hathitha wasy-syamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini semua adalah dalil-dalil di dalam Al-Qur'an untuk kita bisa melihat adanya Allah itu dengan alam semesta ini. Ya, Abu Hanifah rahimahullahu taala bertemu dengan seorang ateis. Dia mengatakan Tuhan itu enggak ada. Kata Abu Hanifah, mungkin enggak ada kapal laut, dia berlabuh sendiri ke pelabuhan, kemudian turun barang-barang yang ada di kapal laut tersebut sendiri, dan kemudian menaikkan barang-barang lain ke kapal laut tersebut pun dengan sendirinya tanpa ada anak buah kapal, tanpa ada awak kapal, tanpa ada nahkoda. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Ya, kalau kapal laut seperti itu saja tidak mungkin berlayar sendiri, enggak mungkin satu barang turun sendiri dan naik barang ke kapal tersebut sendiri, mesti ada yang mengatur, mesti ada yang mengemudikannya, mesti ada yang mengaturnya, apalagi alam semesta ini. Ya, enggak ada yang tidak sengaja. Enggak mungkin kita enggak sengaja nih kita bertemu nih. Enggak, Allah yang ngatur kita ini ketemu. Waktu-waktunya, ya, detik-detiknya, enggak ada yang tidak sengaja. Allah sudah ngaturnya, semua ada hikmahnya. Kenapa kita baru ketemu sekarang? Kenapa enggak 30 tahun yang lalu? Kenapa enggak 20 tahun? Semua ada hikmahnya, ya. Baik. War-Rabbu huwal ma'bud, dan yang mencipta dialah yang diibadahi.
Yang mengatur, dialah yang diibadahi. Yang menguasai alam semesta, dialah yang diibadahi. Mana dalilnya? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ya, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar. Ya, langit terbangun, yang menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan mengeluarkan dengan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat pertama di dalam Al-Qur'an perintah untuk ini ayat pertama perintah di dalam Al-Qur'an. Ya. Perintah Allah kan ada sholat, aqimus sholat, atuz zakat, kutiba alaikumusiyam, walillahi ala nasi hijjul bait. Kita perintah untuk berbakti pada orang tua. Macam-macam nih, banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama kali perintah Allah di dalam Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah nih. Dari surah Al-Fatihah kita baca masuk surah Al-Baqarah, yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita adalah beribadah. Kepada siapa? Kepada Rabb yang menciptakan kita. Nah, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya. Nah, sebelumnya nggak ada perintah tuh. Hanya pernyataan aja. Ya. Kemudian masuk ke insya, namanya insya itu talab, ada permintaan dari Allah. Entah permintaan untuk dilakukan atau permintaan untuk ditinggalkan. Nah, ini permintaan untuk dilakukan, yaitu apa? Ibadah. Ya. Kepada siapa? Allah perintahkan ibadah itu kepada Rabb. Apa itu Rabb? Tadi apa? Yang mencipta. Nah, jadi kenapa kok hanya Allah yang kita ibadahi? Karena Allah satu-satunya Rabb. Ya, kalau di sana ada Rabb selain Allah, boleh nggak kita sembah? Jawabannya apakah Iqbal? Boleh kita sembah. Adakah Rabb selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, mana dalilnya boleh kita menyembah Rabb? Kalau mana dalilnya boleh kita menyembah yang itu Rabb selain Allah? Gimana kalimatnya? Nah, apakah ada Rabb selain Allah? Jawabannya tidak. Kalau di sana ada Rabb selain Allah, boleh nggak kita sembah? Boleh. Mana dalilnya? Nah itu. Mana dalilnya? Kemarin sudah disampaikan Bu Habyan, Bang Teddy, Bu Rofi, ya. Nah, Masya Allah. Ya. Dosa apa yang paling besar? Bukan, yang mana? Enggak apa-apa. Terus lanjut. Yang Allah ada anak, aku akan menyembahnya. Itu surat Az-Zukhruf. Jazakallahu khair. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Andaikan Allah punya anak, maka katakanlah kepada mereka ya Muhammad, andaikan Allah punya anak, maka aku Muhammad adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Nah, dalam hadis seperti ini. Ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqahu. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu padahal Allah satu-satunya menciptakanmu. Berarti apa yang bisa dipahami dalam hadis ini? Kalau di sana ada yang menciptakanmu selain Allah, boleh juga engkau sembah dia itu selain Allah. Jelas ini? Diulangi lagi ya. Jadi dalil pertama yang disebutkan oleh Abu Habyan tadi surat Zukhruf. Kalau nggak salah surat 30, ayat 30 ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan pada mereka ya Muhammad, andaikan Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, anak Allah ini mempunyai kuasa seperti kuasa Allah. Bisa mencipta, bisa mengatur, bikin matahari satu lagi, bisa bikin makhluk, bisa bikin macam-macam. Yang namanya anak Allah, dia harus bisa mencipta. Sebagaimana Allah. Maka aku, kata Allah, memerintahkan Nabi Muhammad
untuk mengucapkan, maka aku adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Karena dia bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencipta. Nah, kalau di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah sekutu. Ya, engkau menyekutukan Allah. Padahal dia Allah satu-satunya yang menciptakanmu. Berarti apa? Kalau ada yang menciptakanmu selain Allah, maka boleh engkau sembah dia. Tapi adakah yang bisa mencipta selain Allah? Enggak ada. Ya. Nah, tidak ada. Misalnya Rasulullah kongsi kerjasama dengan Allah menciptakan kita nih, ya. Yang tangan Rasulullah yang bikin, yang kaki Jibril yang bikin, selebihnya Allah yang bikin. Boleh kita menyembah Allah, Jibril dan Nabi Muhammad. Jelas ini? Nah, ada saja sedikit saja bantuan selain Allah dalam penciptaan alam semesta ini, maka boleh itu untuk disembah. Ya. Kemarin Anda dapat pertanyaan kayak gini. Sekarang kan manusia udah bisa mencipta katanya. Udah bisa mencipta, Anda lupa apa yang dia bilangnya, lupa benda apa gitu. Memang betul-betul seperti makhluk dianya. Kemudian sekarang pun kata dia robot itu sudah mempunyai perasaan. Katanya nggak tahu ini ya, entah iya apa. Robot itu dia bisa berpikir sendiri, dia nggak lagi mengikuti kehendak tuannya, majikannya, ya kan. Robot angkat tangan, yang angkat tangan, kan dulu kayak gitu ya. Anda lupa dia nyebutin satu benda lagi. Pokoknya manusia bisa mencipta seperti itu, yang itu adalah buatan Allah. Ya, Anda lupa lah. Anda jawab, manusia hanya bisa mengubah satu benda menjadi benda lain. Manusia tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Mereka hanya kata-kata mencipta dari manusia itu adalah mengubah satu benda menjadi benda lain. Ya, memang ada kan teori Einstein kan? Teori Einstein, misalnya dia mengatur atom nih, atom disusun sama dia, kemudian jadi keluar apa? Bola, keluar manusia. Jadi kita ini kumpulan atom kata mereka, kata dia nih. Ya, itu kan ya teori Einstein. Kalau teori Einstein yang kedua, apabila kecepatan dengan batasan tertentu maka bisa menembus waktu. Itu kan bohong semuanya itu. Tapi entah ada orang percaya kali ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, terakhir pembahasan kita tentang dalil bahwasanya Ar-Rabb adalah ma'bud. Nah, ini penting ya dihafal. Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Yang mencipta itulah yang disembah. Kalau tidak Ar-Rabb, maka tidak berhak untuk disembah. Kalau tidak dia bisa mencipta, maka tidak ada hak untuk disembah. Nah, Ar-Rabb huwal ma'bud. Yang mencipta dialah yang disembah. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahilah siapa? Rabb kalian. Ya. Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Yang menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Yang
membangun langit-langit, yang membangun langit-langit, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan atau yang mengeluarkan dengan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir beliau di antara ulama yang bermadhab dengan madhab Syafi'i. Ya, madhab beliau Syafi'i tetapi akidah beliau Salafi. Ya, beliau murid dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Berbeda dengan kebanyakan ulama yang bermadhab dengan madhab Syafi'i, akidah mereka adalah Asy'ari. Ya. Tetapi Ibnu Katsir, Al-Zahabi, Al-Mizzi, mereka adalah ulama-ulama besar Syafi'iyah. Akidah mereka adalah Ahlu Sunnah. Akidah mereka bukan Asy'ariyah, bukan pula Mu'tazilah. Baik. Nah, jadi sangat bagus tulisan-tulisan Ibnu Katsir rahimahullahu taala karena madhab yang paling dalam, yang paling mendetail untuk permasalahan-permasalahan hukum adalah madhab apa? Madhab Syafi'i. Ya, nah Ibnu Katsir ini luar biasa. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala sahibut tafsir, ya. Beliau yang menulis tafsir. Apa nama tafsir beliau? Apa nama tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Enggak. Apa nama tafsirnya? Tafsirul Qur'anil Azim. Nama tafsirnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Ya, ditulis oleh Ibnu Katsir. Kalau nggak salah nama beliau adalah Ismail, ya. Nama beliau ini Ismail. Nah, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Baik. Nah, beliau menafsirkan di ayat ke-21 di surat Al-Baqarah, Al-Khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Yang mencipta segala sesuatunya itu dialah yang berhak untuk dibadahi. Yang mencipta dialah yang berhak untuk dibadahi. Nah, inilah alasan kenapa kita hanya menyembah Allah, karena Allah satu-satunya yang mencipta. Baik. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, ya, rukun-rukunnya, ya. Rukun Islam ada 5. Nah, semua itu diperintahkan oleh Allah. Wal iman, rukun-rukunnya, wal ihsan, rukunnya. Rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan ada 2. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1, ya, 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Baik. Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja' wa tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dzabh wal nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Ini perlu dicatat, ya. Kata Syekh di sini, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah ini disebutkan semuanya. Kenapa kok hanya ini saja? Banyak ibadah itu. Banyak ibadah itu. Kenapa yang disebutkan oleh Syekh hanya ini saja? Ya, perlu diingat, ini ibadah-ibadah yang sering dilakukan oleh para penyembah kubur. Ingat ini, ya. Masih banyak sodakoh nggak disebut, ya nggak? Sodakoh, wakaf, macam-macam nggak disebut di sini. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, akhlak mulia, adab, nggak ada di sini. Nah, kenapa? Karena ibadah yang disebutkan di sini, nanti akan kita bahas satu persatu, adalah ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh para penyembah kubur kepada para wali. Kuburi, istilahnya kuburi. Apa itu kuburi? Para penyembah kubur. Ya, mereka dijuluki dengan kuburiyun. Para kuburiyun. Siapa kuburiyun itu? Mereka para penyembah kuburan.
Ya, para penyembah kuburan maksudnya para wali, orang-orang soleh, para nabi. Nah, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Yang sebenarnya Allah perintahkan semua itu hanya untuk Allah. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, sekarang ini banyak kaum muslimin salah itu dalam dua hal. Yang pertama, pengertian tentang ilah dan pengertian tentang ibadah. Tidak memahami makna ilah, tidak memahami makna ibadah. Inilah yang menjadi sebab terjadinya banyak kesesatan, sehingga orang-orang menyembah tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat. Nah, yang pertama, karena mereka tidak mengerti tentang makna ilah. Mereka memahami ilah itu adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Ya, memahami dari kalimat ilah itu adalah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki. Ini salah. Orang Arab nggak ada memahami kalimat ilah itu adalah Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Sehingga ketika mereka meyakini la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta, yang tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, maka mau ibadah kepada siapapun tidak akan merusak tauhidnya, karena dia meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Kalau itu sudah diyakini, tidak akan rusak. Ya, apabila itu sudah diyakini, maka bebas untuk berdoa ke nabi, berkurban untuk jin, ya, kemudian bernadar untuk para wali. Nah, kenapa? Karena kita sudah menghakikatkan la ilaha illallah. Apa itu? Meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya pencipta. Dan ini terucap dari dai-dai sufi, dai-dai syiah, ya. Dan yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah adalah mereka-mereka ini. Orang-orang Syiah, orang-orang Sufi dalam hal ibadah. Yang menyembah para wali, menyembah nabi. Karena ulama-ulama mereka mengartikan la ilaha illallah sebagai apa tadi? Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Ketika seorang meyakini bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah, mau dia sholat menghadap kuburan, mau dia berdoa kepada Husain, mau dia beristighotsah kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan merusak tauhidnya. Dia muslim, dia mukmin, sempurna imannya. Jelas ini? Nah, jadi mereka salah dalam pengertian ilah. Apa makna ilah yang benar? Adalah yang diibadahi, yang disembah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi, ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, pastilah meyakini Allah satu-satunya pencipta, tidak sebaliknya. Bagaimana itu? Alif. Tidak sebaliknya, bagaimana itu? Saya ulangi lagi ya. Seseorang yang dia meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, pastilah dia meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tidak sebaliknya. Bagaimana itu? Yang meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki, tidak mesti Allah satu-satunya yang diibadahi, seperti itu. Tidak sebaliknya. Maksudnya tadi sebaliknya gimana? Yang meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki dan pengatur alam semesta, tidak mesti hanya Allah yang dia ibadahi. Ya, berbeda tadi dengan yang hanya Allah dia ibadahi, pasti meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta pemberi rezeki. Tidak semua yang meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki
dia beribadah hanya kepada Allah. Contohnya orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah satu-satunya pencipta. Ya, orang-orang Syiah, orang-orang Sufiyah meyakini Allah satu-satunya pencipta, tetapi mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Kristen, Yahudi meyakini Allah satu-satunya pencipta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah juga. Ya, sedangkan seorang muslim dia meyakini dia hanya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini hanya Allah satu-satunya pencipta. Baik. Nah, yang kedua tadi apa? Yang pertama salah dalam pengertian ilah. Yang kedua salah dalam memahami ibadah. Mereka mengatakan, masa sih dikatakan syirik ngan ngentak hungkul ke wali. Cuman minta ke wali masa dibilang syirik? Cuman minta, cuman keliling-keliling, tawaf-tawaf di kuburannya, cuman bilang apa? Ya yang fulus itu mana? Ya, aduh kemarin tuh anak ingat udah lupa lagi. Tahu, masya Allah ya. Belum terucap itu mana? Udah. Ya, masya Allah. Ya, Allah musta'an. Gimana ya? Dia nyebutin nama Allah juga ya. Ya Rahman, ya Kudus. Kasihkan fulus gitu ya. Yang lupa lah. Nah, masa kayak gitu dibilang minta? Masa seperti itu dibilang syirik? Ya. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Iya, ya Rabbana. Aduh, coba. Benar. Lu baca. Coba. nu.org.id. Coba baca. Masya Allah. Cepat ya, luar biasa. Nah. Coba baca. Ya Rabbana ya Kudus. Ya sahil lana bil. Enggak, ulang lagi dari awal tuh. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil Kudus. Bil fulus. Kertas merah yang halus-halus bi barokah Habib Idrus. Ya, gitu. Subhanallah. Ya Rabbana ya Kudus. Masa dihafal sih ya. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Merah-merah apa? Kertas merah yang halus-halus. Kertas merah sana. Nah, mereka menyangka masa seperti itu dibilang syirik sih? Kan cuman minta. Masa dibilang syirik? Berarti mereka tidak mengerti tentang apa? Ibadah. Tentang ibadah. Di dalam Islam, meminta seperti itu namanya doa. Dan doa itu adalah ibadah. Ketika berdoa kepada selain Allah, maka syirik. Maka dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah, jangan kalian sembah Allah juga selain Allah. Ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Nah, siapa yang mempersembahkan atau yang mengalihkan, yang menujukan ibadah-ibadah yang disebut di atas tadi, seperti takut, tawakal, doa, ya, khosyah, rogbah, isti'adah, isti'anah, istighatsah, kemudian kurban kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Siapa yang mempersembahkan itu semua, atau siapa yang jadi ibadah itu kan ada persembahan untuk Allah, ada ditujukan kepada Allah. Ada kepada Allah, ada untuk Allah. Beda. Kalau doa hanya kepada Allah. Jelas ini ya? Doa kepada Allah. Kalau doa kepada selain Allah berarti syirik. Berkurban untuk Allah. Sedekah untuk Allah. Dia persembahkan untuk Allah nih. Bukan kepada Allah kan? Ya, bersedekah, berkurban untuk Allah, bukan kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, bukan untuk Allah. Jelas itu ya. Jadi ada dua nih ibadah itu bentuknya. Ya. Nah, apabila semua bentuk ibadah tadi diberikan kepada selain Allah dan untuk selain Allah, maka dia musyrikun kafir.
Jelas ini insyaallah? Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Mana dalilnya bahwasanya kalau berdoa kepada selain Allah itu kafir? Surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, sesungguhnya siapa yang berdoa ma'allah, enggak enak nerjemahinnya ini. Coba terjemah apa? Siapa yang berdoa bersama Allah kan enggak enak ya. Terjemahin. Jadi siapa yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, kayak gitu paling terjemahinnya. Nah, kalau seperti ini, ada di sana gimana terjemahannya? Wa may yad'u ma'allah. Surat Al-Mu'minun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Masya Allah, bagus ya. Nah, siapa yang berdoa? Barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Siapa yang berdoa menyembah yad'u berdoa sebenarnya ini. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, enggak bisa selain. Barang siapa berdoa kepada Tuhan yang lain di samping Allah. Nah, ya barang siapa berdoa kepada Tuhan yang lain di samping Allah. Nah, itu maknanya. Yang jelas ma'a ini harus dia berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi ma'a itu berbarengan. Ya, dimadukan, diduakan, ditigakan, diempatkan. Allah berdoa kepada Allah juga berdoa ke Nabi Muhammad, ke Jibril, ke Lata, ke Uzza, ke Mana, seperti itu. Ilahan akhar yang dia menyembah dia berdoa kepada selain Allah, selain dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah yang tidak ada burhan, ya, tidak ada bukti untuk dia, enggak ada hak sedikit pun selain Allah itu untuk disembah. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, perhitungan di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan beruntung orang yang kafir itu. Siapa orang kafir itu? Ya, dia yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih bodoh? Siapa lagi yang lebih sesat? Siapa lagi yang lebih ceroboh daripada dia yang berdoa kepada selain Allah? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu agama pun kecuali mesti di sana ada ibadah doa. Enggak ada satu agama pun mesti di sana ada namanya ibadah apa? Doa. Mungkin enggak ada ibadah kurban, banyak doa-doa agama-agama yang enggak ada ibadah kurban, ada ya, mungkin kayak Kristen, Yahudi, asalnya mereka ada ibadah kurban karena itu syariat Nabi Ismail. Ya, waja'alna hilang lagi ayatnya di surat Al-Hajj. Walikullin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami jadikan syariat berkurban, tetapi yang masih menjalankan syariat kurban hanya Islam. Mereka punya syariat kurban, enggak ada lagi. Intinya semua agama mesti ada namanya ibadah berdoa, ya. Enggak ada agama yang tidak ada ibadah berdoa. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Siapa lagi yang lebih sesat? Kalimat sesat itu diistilahkan untuk kebodohan. Bodoh, yang dungu. Ya, jadi kayak gini. Misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau menjuluki orang yang mengatakan bahwasanya kan orang-orang Syiah mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu menggosok kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Menggosok itu merampas kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keutamaan sahabat itu yang 4 ini Khulafa Rasyidin sesuai dengan urutan Khulafa Rasyidin. Siapa yang tidak meyakini demikian, kata Syekhul Islam, fahuwa adallu min himari ahlihi, maka dia lebih adall, lebih sesat daripada keledainya sendiri, maksudnya lebih dungu daripada keledainya sendiri. Jadi simbol kebodohan dalam orang Arab itu adalah simbol kebodohan himar. Kalau
Di Indonesia kan nggak ada keledai itu nggak ada. Itu dari bahasa mana juga itu ya? Singa, unta, itu bukan apa namanya? Binatang itu nggak ada di Indonesia. Ya. Jadi bahasa tersebut entah mereka ambil dari mana gitu. Ya, nggak ada singa di Indonesia, nggak ada. Maksudnya makhluk singa di Indonesia itu nggak ada. Unta nggak ada, keledai nggak ada. Ya, semuanya kan sekarang didatangkan ya. Ya, jadi kalau binatang asli itu nggak ada, kayak harimau memang ada. Tapi kalau singa, keledai, nah jadi mereka tidak mengenal namanya keledai orang Indonesia ini. Ya, jadi yang mereka tahu adalah apa? Sapi, ya kerbau. Jadi simbol kebodohan, enggak, orang bukan keledai, simbol kedunguan atau kebodohan di orang Indonesia apa? Sapi atau kerbau kan? Sapi atau kerbau seperti itu. Nah, tapi kalau simbol kedunguan atau kebodohan dalam Arab, bahkan dalam Al-Quran adalah keledai tadi. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwilallahu ra'sahu ra'sal imam. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, ruku diangkat duluan, i'tidal duluan sebelum imam, Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Maksudnya maksudnya Rasulullah SAW mengatakan itu orang yang paling bodoh. Mau dia berusaha mau dia berusaha cepat sholatnya mendahului imam, dia tetap akan salam juga nanti bersama imam gitu. Jadi saking bodohnya. Nah, di sini ya. Jadi adallu itu adalah istilah untuk sesat. Untuk bodoh sebenarnya. Ya. Nah, waman adallu kata Allah. Siapa lagi yang lebih adal, yang lebih sesat, yang lebih bodoh daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah. Nah, siapalah yang paling hebat? Ya, misalnya yang mereka sembah ini wali nih. Wali dia enggak, ketika dia sakit pun diobati oleh orang. Ya. Kemudian ketika dia mati dimandikan oleh orang. Dia nggak bisa masuk sendiri ke liang lahatnya tanpa bantuan orang. Dia nggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Dia tidak bisa mengekalkan diri sendiri. Ya, untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri, para wali ini nggak bisa. Nabi pun nggak bisa. Mana akal ketika mereka itu diminta gitu. Ya, mereka itu diminta untuk memberikan kesembuhan lah, memberikan rizki lah, jabatan lah, untuk memberikan manfaat untuk mereka sendiri aja, itu nggak bisa tuh. Mereka sakit ke rumah sakit, ya, karena mereka tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Dajjal, ya, dia hebat bisa nurunin hujan, dia punya kesaktian. Jadi nggak ada ya dalam Islam itu satu saja dalil yang sakti itu wali, itu nggak ada. Karena Dajjal pun Allah kasih apa? Kesaktian nih. Nah sekarang Dajjal dengan kehebatan dia seperti itu nggak bisa dia menyembuhkan matanya yang buta satu, yang cacat satu lagi, satu buta satu cacat. Ya, itu Dajjal. Nah, Dajjal yang disembah oleh orang-orang yang lemah iman dari kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan banyak para wanita dan Arab. Nah, jadi Allah mengatakan siapa lagi yang lebih sesat, yang lebih bodoh daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Kenapa kok diminta selain Allah itu? Ya, kalau Allah satu-satunya pemberi rezeki, mintalah rezeki kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semesta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita baca ayat hadis setelahnya. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum atau inti dari ibadah. Hadis ini dhaif. Ya, tetapi maknanya sahih. Tidak ada ibadah apapun kecuali mesti terselip di dalamnya doa. Apa misalnya? Sedekah. Sedekah ada doanya enggak di sana? Dia bersedekah, dia berharap diterima oleh Allah. Dia berharap dengan sedekah itu terhapuskan dosa-dosanya. Dia berharap dengan sedekah itu masuk surga. Dia berharap dengan sedekah itu terhindar dari neraka. Ada doa dia panjatkan ketika dia bersedekah. Enggak ada satu ibadah apapun kecuali terselipkan di dalamnya apa? Doa. Inti dari ibadah adalah doa. Ya. Doa ada dua. Ada doa ibadah,
ada doa masalah namanya. Doa ibadah tadi yang Anda contohkan, sholat. Dia berharap dengan sholat itu ada harapan, ada doa diterima oleh Allah sujudnya, takbirnya, rukuknya. Kemudian dengan itu dia berharap dengan sholatnya tersebut tergugurkan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ada doa dengan ibadah sholat yang dilakukan. Ya. Kemudian ada semua ibadah lagi selain sholat, puasa, haji, zakat, semuanya tuh. Ya. Kemudian jenis doa yang kedua adalah doa masalah namanya. Doa meminta, seperti kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu jelas apa? Kita minta kebaikan, ya. Di dunia baik, di akhirat baik, dijauhkan dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini namanya doa meminta. Yang tadi doa dalam beribadah, ada juga permintaan. Baik. Wa dalil qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian langsung kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Ini pun dalil tidak mau Allah tidak mau Allah untuk diperantarai dalam gimana nih? Tidak perlu seseorang ketika dia berdoa itu mengambil perantara orang lain. Allah mengatakan di sini wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian langsung kalian berdoa kepadaku, ud'uni, ya. Jadi enggak perlu ada perantara-perantara, langsung aja doa kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Ya. Nah, ya walaupun ya ada perantara yang itu syar'i. Apa itu perantara yang itu syar'i? Tawasul yang itu syar'i apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah doa orang soleh. Yang kedua, doa orang soleh ini syaratnya ada 3. Yang pertama, orang soleh tersebut masih hidup, kemudian mampu, kemudian hadir. Ya. Kemudian yang kedua, tawasul yang syar'i menyebutkan amal ibadah. Yang ketiga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Taib. Nah, dan tetap ya ketika kita meminta orang soleh tersebut untuk mendoakan kita, jangan pula kita hanya bergantung pada doa orang soleh tersebut. Ya, nah, yang penting amal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Baik, ini doa ya. Nah, doa ini ada doa yang sudah Anda sampaikan tadi, ya. Nah, maka berdoa kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan syirik, hukumnya kafir. Nah, enggak cukup kita untuk bahas yang selanjutnya, al-khauf, ar-raja, dan yang lainnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Ingat ya, doa ada 2. Apa itu? Nanti yang ditanyakan ini. Ada doa ibadah, doa. Apa itu maksudnya doa ibadah? Dalam beribadah ada terselip doa. Ya. Baik, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.